Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3. Adapun tujuan dibuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, perkenalkan nama saya Mira Nurilahi. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Materi yang akan kami bahas mengenai problematika ekonomi dalam Islam. Di sini terdapat dua subbab materi, yaitu satu, pandangan ekonomi Muslim, dan yang kedua, cakupan ekonomi mikro Islam. Materi yang pertama mengenai pandangan ekonomi Muslim. Dalam membahas problematika ekonomi dalam Islam, para tokoh ekonomi Muslim kontemporer memiliki sudut pandang yang bervariasi dalam tersebut. Akan tetapi, semua mazhab yang ada menyepakati bahwa ekonomi Islam selalu mengedepankan persoalan maslahah dalam segala aktivitasnya. Para ekonom Muslim kontemporer di sini dapat diklasifikasikan menjadi tiga mazhab. Yang pertama ada mazhab Iqtisaduna, yang kedua mazhab mainstream, dan yang ketiga mazhab alternatif kritis. Yang pertama mengenai mazhab Iqtisaduna. Iqtisad berasal dari bahasa Arab yang artinya equilibrium atau keadaan sama, seimbang, ataupun pertengahan. Mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung bersumber dan didedukasi dari Al-Quran dan hadis. Mazhab ini pun dipelopori oleh Bakir As-Sadr dengan judul bukunya yang fenomenal yaitu Iqtisaduna. Bakir As-Sadr dilahirkan di Baghdad pada tahun 1935. Mazhab ini memilih untuk menuntut pengajaran Islam tradisionalnya. Tetapi, mazhab ini pun amat menonjol dalam prestasi intelektualnya. Pada umur 20 tahun, beliau sudah memperoleh derajat mujtahid mutlak. Selanjutnya, beliau pun meningkat ke tingkat otoritas tertinggi marja. Nah, di sini di dalam karyanya, Iqtisaduna, ia menunjukkan metodologi pernyataan tegas yang independen, akan tetapi memenuhi syarat pula. Meskipun beliau melatar belakangi tradisional, As-Sadr tidak pernah terpisah dari isu-isu kontemporer. Karyanya Falsafatuna dan kemudian Iqtisaduna memberikan suatu kritik komparatif terhadap kapitalisme dan sosialisme, dan pada saat yang sama menggambarkan pandangan dunia Islam dengan garis-garis besar sistem ekonomi Islam. Yang selanjutnya mengenai pandangan mazhab Iqtisaduna. As-Sadr mengatakan bahwa mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek. Yang pertama ada aspek filosofi of economy, yang kedua ada aspek positif ekonomi. Contoh dari aspek positif ekonomi yaitu mempelajari teori konsumsi dan permintaan. Dalam teori konsumsi dirumuskan, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi suatu barang adalah faktor pendapatan, faktor harga, selera, dan faktor non-ekonomi lainnya. Berdasarkan hukum permintaan, bahwa ada kolerasi negatif antara tingkat harga dan jumlah yang diminta atau permintaan. Maka disebut pula asumsi ceteris paribus. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya. Fakta ini terjadi pada konteks ekonomi dimanapun dan siapapun, tanpa melihat latar belakang sosial budaya, agama, politik, dan sebagainya. Adapun aspek dari filosofi ekonomi merupakan hasil pemikiran manusia di mana akan dijumpai manusia atau sekelompok manusia yang mempunyai ideologi dan cara pandang kebiasaan yang tidak sama atau berbeda setiap manusia. Pandangan dari pengertian ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Mazhab Bakir As-Sadr menolak pengertian tersebut. Sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk di dunia, termasuk manusia dengan kecukupan sumber daya ekonominya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2 dan Quran Surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya
Sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Dari dua ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna. Demikian juga pendapat yang mengatakan bahwa keinginan manusia sifatnya tidak terbatas. Maka hal tersebut ditolak juga oleh mazhab Bakir As-Sadr. Contohnya, manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar adanya. Sebab pada kenyataannya, keinginan manusia itu terbatas. Mazhab Bakir As-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat dari sistem ekonomi membolehkan eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sedangkan yang lemah tidak memiliki akses sumber daya sehingga semakin lemah atau miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, akan tetapi keserakahan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua, membahas mengenai mazhab mainstream. Mazhab ini didominasi oleh pemikir ekonom di seluruh dunia yang dipelopori oleh Muhammad Umar Chapra, ada Muhammad Abdul Manan, dan yang lainnya. Mayoritas dari mazhab ini merupakan pakar ekonomi dan sebagian dari mereka merupakan ekonom Islamic Development Bank. Mazhab ini menjadi familiar karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, secara umum pemikiran mazhab ini relatif lebih moderat dibandingkan dengan mazhab yang lainnya, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Dan yang kedua, ide-idenya pada umumnya ditampilkan dengan cara-cara konvensional atau ekonomi konvensional karena kebanyakan memiliki latar belakang dengan berpendidikan konvensional. Yang ketiga, kebanyakan tokoh dari mazhab mainstream memiliki jaringan erat dengan lembaga-lembaga regional, internasional, seperti lembaga-lembaga yang sudah mapan, yaitu ada Islamic Development Bank. Lembaga-lembaga ini sangat memiliki jaringan yang sangat luas karena telah didukung oleh pendanaan yang memadai, yaitu pendanaan yang sangat besar karena mayoritas itu masuk ke internasional, bukan saja yang di regional. Mazhab ini tidak membuang begitu saja mengenai teori-teori konvensionalnya. Akan tetapi, jika sesuai dengan syariat Islam, maka akan diadopsinya. Apabila jika tidak sesuai dengan Islam, maka tidak akan diadopsinya. Umar Chapra sebagai tokoh utama dari mazhab mainstream mengatakan bahwa semua analisis yang baik dan sangat berharga atau sangat bermanfaat telah dicapai oleh para ekonom konvensional, sehingga beberapa bagian ada yang diambil atau diadopsi dari teori-teori konvensional. Jika ada teori-teori dari konvensional yang bermanfaat, maka akan diambil. Jika tidak bermanfaat, maka akan dibuang atau tidak diadopsi. Sehingga terjadi suatu proses transformasi dari keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah. Tokoh utama dari mazhab mainstream yaitu Muhammad Umar Chapra. Beliau dilahirkan di Pakistan pada tahun 1933. Kedudukan beliau sangat potensial di bagian lembaga-lembaga seperti menjadi penasihat di Islamic Development Bank yang bertempat di Jeddah. Beliau merupakan seorang penasihat yang menjadi senior selama 35 tahun. Beliau juga selama 45 tahun menduduki profesi di berbagai lembaga yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi. Di antaranya 1 tahun di Pakistan
2 tahun di USA, dan yang 3 tahun berada di Saudi Arabia. Bahkan beliau pun masuk ke dalam bidang jurnalistik. Beliau sangat aktif di pengurus. Ide-ide cemerlang dari Muhammad Umar Chapra sangat berperan dalam mengembangkan ekonomi Islam yang dituangkan dalam banyak karangannya atau karyanya. Dalam pengabdiannya, beliau mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera dari pribadi masing-masing, tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama atau tidak. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa seenaknya, sebab semuanya telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, dan harus selalu patuh pada aturan-aturan syariat Islam yang ada. Yang selanjutnya akan membahas mengenai mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Yang pertama, ada mazhab Bakir yang dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Itu artinya menghancurkan teori lama dan menggantikannya dengan teori yang baru. Selanjutnya, ada mazhab mainstream. Mazhab ini dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Mazhab ini menawarkan suatu kontribusi dengan memberikan alternatif kritis terhadap ilmu ekonomi. Bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme yang merupakan representasi wajah dari ekonomi konvensional, melainkan juga terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam. Mazhab ini dipelopori oleh Timur Quran, Jomo, Muhammad Arif, dan yang lainnya. Timur Quran lahir di New York pada tahun 1954. Timur Quran telah banyak menulis tentang evolusi preferensi. Quran juga menulis tentang Islam dan Timur Tengah. Dari tahun 2005 sampai 2007, dia adalah direktur dari USC, Lembaga Penelitian Ekonomi pada Peradaban. Saat ini, ia adalah anggota dari Komite Eksekutif Asosiasi Ekonomi Internasional. Yang selanjutnya mengenai pandangan mazhab alternatif kritis. Mazhab ini yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar. Karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran dari manusia atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya. Jadi tidak langsung dicetuskan bahwa ini benar, tetapi harus melalui proses-proses yang ada. Timur Quran memandang bahwa ekonomi Islam adalah doktrin modern yang menawarkan alternatif untuk sistem ekonominya yang dikembangkan di Barat, termasuk sistem kapitalisme dan sosialisme. Prestasi praktis yang terlihat di dalam ekonomi Islam adalah pendirian Bank Islam dengan maksud untuk menghindari bunga. Para ekonomi Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Timur Quran, katakan bahwa perbankan Islam memiliki karakteristik yang khusus. Dari penjelasan tersebut, tujuan mazhab alternatif kritis menawarkan kontribusi dengan menganalisis secara kritis ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa problematika ekonomi dalam Islam menurut mazhab alternatif kritis adalah distribusi sumber daya yang tidak merata. Karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, maka distribusi yang ada harus merata seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan ekonomi mikro Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagaimana telah diungkapkan pada bab 1 adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari aktivitas umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorganisir dan mendistribusikan sumber-sumber daya yang dituntun oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia akhirat atau falah. Dengan demikian, keberadaan ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan falah. Akan tetapi, dalam upaya mewujudkan falah, menurut Misnam dan kawan-kawan, manusia menghadapi banyak permasalahan. Dan inilah problematika ekonomi dalam Islam. Permasalahan ini sangat kompleks dan sering kali terkait antara satu faktor dan faktor lainnya. Adanya berbagai keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan yang ada pada manusia serta kemungkinan adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan seringkali menjadi permasalahan besar dalam aspek upaya mewujudkan suatu falah. Permasalahan lain menurutnya adalah kurangnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia dalam rangka mencapai falah. Kekurangan sumber daya inilah yang sering disebut oleh ekonomi pada umumnya dengan istilah kelangkaan. Kelangkaan sumber daya semacam ini tidak hanya terjadi di daerah atau negara-negara miskin, namun di seluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara maju. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, sementara manusia tidak mampu untuk selalu memenuhi. Benarkah kelangkaan itu merupakan akar permasalahan ekonomi sehingga menimbulkan kemiskinan, misalnya harga, defisit, dan pengangguran? Dunia dan alam sementara ini tidaklah tercipta dengan sendirinya, namun atas kehendak Sang Pencipta Allah SWT, Dia menciptakan alam semesta ini untuk manusia sehingga segala kebutuhan memperoleh juga telah tersedia di bumi ini. Alam semesta ini juga tercipta dengan seluruh kebutuhan seluruh makhluknya. Dunia dan alam semesta ini tidaklah tercipta dengan sendirinya, namun atas kehendak Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan alam semesta ini untuk manusia sehingga segala kebutuhan manusia juga telah tersedia di bumi ini. Alam semesta ini juga tercipta dengan ukuran yang akurat dan cermat sehingga memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan seluruh makhluknya. Jika dicermati, kelangkaan pada saat ini bukanlah terjadi dengan sendirinya. Kelangkaan ini sebenarnya hanyalah kelangkaan relatif, yaitu kelangkaan sumber daya yang terjadi dalam jangka pendek atau dalam area tertentu saja. Kelangkaan relatif sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 terjadi disebabkan oleh 3 hal pokok. Pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Ketidakmerataan distribusi sumber daya yang antar individu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun manusia. Secara alamiah, Allah menganugerahkan keberagaman pada ciptaannya. Terdapat daerah-daerah yang kaya akan satu sumber daya, kaya akan tenaga kerja, tapi juga terdapat pula daerah-daerah yang miskin sumber daya. Dalam jangka pendek, keberagaman penciptaan ini seolah-olah menimbulkan problem kelangkaan relatif. Namun, dalam jangka panjang memungkinkan manusia untuk belajar dan melakukan inovasi agar kebutuhannya terpenuhi. Misalnya, kelangkaan bahan bakar minyak telah melahirkan energi biogas dan energi listrik di beberapa negara. Disinilah manusia
diuji untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan secara benar. Kedua, keterbatasan manusia. Manusia tercipta sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya, dengan dibekali naluri, akal, nafsu, dan hati. Meskipun demikian, manusia seringkali memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Misalnya, keterbatasan ilmu dan teknologi yang dikuasai manusia menyebabkan mereka hanya mampu mengelola sebagian sumber daya alam. Perangai manusia juga menyebabkan kelangkaan relatif, misalnya keserakahan orang, sekelompok orang, atau bahkan bangsa menyebabkan mereka menguasai sebagian sumber daya, sementara sebagian orang lain berada dalam kekurangan. Naluri manusia yang tidak pernah merasa puas menyebabkan ia rakus, sehingga uang menghabiskan sumber daya untuk kebutuhan jangka pendek atau budaya konsumsi berlebih-lebihan bisa mendorong makin cepat sumber daya itu habis. Ketiga, konflik antar tujuan hidup. Dimungkinkannya terjadinya konflik antar tujuan hidup seseorang, misalnya tujuan jangka pendek atau kebahagiaan duniawi, atau jangka panjang kebahagiaan duniawi akhirat, atau konflik antar individu. Ada kalanya kebahagiaan akhirat hanya dapat diraih dengan mengorbankan kesejahteraan dunia, demikian pula sebaliknya. Misalnya, mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah mungkin akan meningkatkan kesejahteraan dunia, namun menurunkan kesejahteraan di akhirat. Jika hal ini dilakukan, maka dapat berakibat kelangkaan sumber daya bagi kelompok masyarakat tertentu. Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif tersebut, sehingga dapat mencapai falah yang diukur dengan maslahah. Kelangkaan bukanlah terjadi dengan sendirinya, namun bisa juga disebabkan oleh perilaku manusia, sebagaimana telah diungkapkan. Oleh karena itu, umat Islam harus bisa mengelola kelangkaan relatif tersebut, baik dengan melakukan 3 prioritas kegiatan. Pertama, kegiatan konsumsi. Komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan maslahah. Masyarakat harus memutuskan komoditas apa yang diperlukan, dalam jumlah berapa, dan kapan diperlukan sehingga maslahah dapat terwujud. Kedua, kegiatan produksi. Bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar maslahah tercapai. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang harus memproduksi, bagaimana teknologi produksi yang digunakan, dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga maslahah dapat terwujud. Ketiga, kegiatan distribusi. Bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai maslahah. Ekonomi Islam memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sumber daya dan pemanfaatannya secara adil sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan hakiki. Ketiga, kegiatan ekonomi tersebut di atas ditegaskan dalam suatu hadis yang artinya, berangkatnya salah seorang di antara kalian pagi-pagi, kemudian pulang dengan memikul kayu bakar di punggungmu. Lalu kamu bersedekah dengan itu tanpa meminta-minta kepada orang banyak. Itu lebih baik bagimu daripada meminta-minta kepada orang banyak, baik ia diberi atau tidak. Hadis riwayat Muslim nomor 1727. Pada hadis tersebut mensiratkan bahwa Rasulullah SAW menegaskan pengelolaan sumber daya
Mencari kayu bakar berarti berusaha menambah produksi. Berusaha menjualnya berarti melakukan kegiatan distribusi. Memakannya berarti memenuhi konsumsi. Menyedekahnya berarti mengerjakan rencana sosial. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tersebut, yakni konsumsi, produksi, dan distribusi, merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan maslahah dalam kehidupan. Dan ini pula yang dijadikan sebagai cakupan ekonomi mikro Islam dalam buku ini. Karena itu, kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai maslahah yang maksimum bagi umat manusia. Drop it.